Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dia, yang kali ini saya akan membahas transaksi antar perusahaan dari buku ini ya, Hoyle, Schaefer dan Dubnik, Advanced Accounting edisi 12, chapter 5 ya. Nah, yang pertama di sini adalah mahasiswa diharapkan memahami mengapa ada transaksi intra-NTT, transfer aset yang menimbulkan efek akuntansi pada pelaporan keuangan pada perusahaan afiliasi, dan itu harus dieliminasi atau disesuaikan kalau membuat laporan konsolidasi. Nah, yang pertama kita bahas adalah transaksi antar perusahaan untuk transfer persediaan ya. Jadi di sini transaksi transfer ini itu sebetulnya dianggap ya, antara perusahaan ini adalah transaksi internal movement inventory. Jadi kalau P induk menjual ke S, padahal ini adalah satu konsolidasi ya, maka seolah-olah seperti dari departemen P di barangnya diserahkan ke departemen S, seperti itu ya. Jadi secara penggabungan dari posisi penggabungan usahanya itu ini tidak menimbulkan perubahan secara finansial ya, karena ini hanya transaksi antar departemen saja kalau konsolidasi. Jadi dalam membuat laporan konsolidasi, efek dari transfer ini harus dieliminasi. Kenapa dieliminasi? Karena sebetulnya P dan S itu kan perusahaan yang berdiri sendiri. Pada faktanya, kenyataannya P itu perusahaan sendiri yang menjual ke S, sehingga P itu seller dan S itu buyer, atau kebalikannya ya. Nah, karena seller buyer ini kemudian jadi satu perusahaan konsolidasi tadi, maka seolah itu transaksi internal saja. Oleh karena itu, seller itu mencatat penjualan, buyer mencatat pembelian. Nah, transaksi inilah harus dieliminasi agar konsolidasinya itu bisa merefleksikan hanya transaksi dengan pihak luar saja. Jadi dari sudut konsolidasi ya. Nah, selanjutnya tujuan dan kedua adalah mendemonstrasikan ya. Jadi mahasiswa itu harus bisa mendemonstrasikan prosedur dalam mengeliminasi transaksi penjualan pembelian terhadap saldo-saldo yang timbul karena transaksi transfer persediaan ini. Nah, contohnya di sini adalah untuk intra NTT, transaksi antar perusahaan yang menimbulkan gross profit pada tahun terjadinya transfer atau tahun pertama. Contoh, Arlington Company itu menjual 80.000 persediaan ke Sirkin, ya, dijualnya ke Sirkin Company, sebuah perusahaan afiliasi sebagai bagian dari penggabungan usaha. Nah, kedua perusahaan itu akan mencatat transaksinya, put party record the transfer in their internal record. Jadi mencatat transaksinya itu sendiri. Jadi contohnya di sini adalah ini entry-nya nanti ini saya contohkan ya. Jadi P bisa tadi A menjual ke Z, ini saling afiliasi ya, itu barang persediaan atau inventory senilai 80.000. Maka di A ini sebagai seller akan mencatat anggap aja kas ya, tunai kas pada penjualan, itu sebesar berapa ini, 80.000 ya kan. Sementara Z itu sebagai buyer
juga akan mencatat, yaitu karena dia beli, maka metodenya ini aja ya, perpetual ya. Perpetual berarti catatannya dia adalah persediaan pada kas. Nilainya adalah 80.000. Nah, seandainya ini ya, ini kan ketika menjual dia beli dulu. Seandainya A itu membeli dengan harga 60.000, sorry 50.000 ya, 50.000 aja, 50.000, maka di A ini kalau kita buat A sama Z, nah penjualan di A akan menjual sebesar 80.000 tuh. Kemudian ada HPP sebesar 50.000, ada laba kotor gross profit ya sebesar 30.000. Nah, semisal si Z ini kemudian menjual barang ini tadi ke pihak luar, outside ya, outside NTT, ke pihak luar, maka penjualan ini dicatat, misalkan dijual dengan harga berapa ya, 130.000 kali ya. Nah, maka Z setelah membeli, buyer ini kan sekarang menjual, ini dijual, jurnalnya sama ya, kas pada penjualan sebesar 130.000. Jadi di sini 130.000. Kemudian HPP-nya kalau dia beli 80, HPP-nya adalah 80.000. Sehingga di Z akan ada laba kotor sebesar 50.000. Nah, sekarang secara konsolidasi di sini ada jurnal penyesuaian dan eliminasi ya. Penyesuaian dan eliminasi. Nah, kalau penjualan dikatakan, kalau penjualan antar perusahaan ini kan antar perusahaan ya, 80 ini penjualannya adalah ke Z ini ya. Nah, sehingga penjualan antar perusahaan ini yang diakui hanya penjualan ke pihak luar saja, karena pihak luar itu penjualannya adalah 130.000, sedangkan HPP-nya yang berasal dari pemasok, jadi dari pihak luar juga, yaitu sebesar 50.000, maka laba secara konsolidasi adalah 80.000. Nah, untuk mengeliminasi transaksi antara penjualan, sini kita lihat 80 ditambah 130 supaya jadi 130, maka penjualan harus didebet ya. Penjualan didebet sebesar 80.000. Kreditnya adalah sebesar 80.000. Jadi penjualan pada HPP, sehingga jurnal TI ini, transfer inventory, adalah sales pada cost of goods sold ya, yaitu senilai 80.000. Nah, jurnal ini tampak di sini ya, sales pada CGS atau purchase komponen, karena dia bagi si buyer ini adalah komponen dari pembelian. Oke, paham ya kenapa ada jurnal ini ya. Jadi ini untuk mengeliminasi efek dari intra-company transfer inventory. Jadi labor TI itu adalah transfer inventory ya. Ini ya, transfer inventory. Nah, jurnalnya adalah sales pada CGS atau penjualan pada HPP ya. Ini sama dengan penjualan pada HPP. Cuman bahasanya saja yang beda ya. Seperti ini, jadi sudah jelas ya mengapa perusahaan itu harus mengeliminasi dari sudut pandang konsolidasi
transaksi seller transfer ya ke buyer. Oke. Nah selanjutnya memahami ya, menjelaskan mengapa. Jadi penghasilan itu harus bisa menjelaskan mengapa entitas konsolidasi itu mendefer itu menangguhkan ya transaksi untuk gross profit pada persediaan akhir. Dan prosedur yang diperlukan untuk recognize atau mengakui profit itu ketika akhirnya laba tersebut, profit ini diakui ya. Nah, contohnya di sini adalah Arlington Company itu menjual 80.000 persediaan ke Sirkin, sebuah pihak berafiliasi dalam penggabungan usaha. Kedua perusahaan akan mencatat tadi sudah ya, ini seperti contoh di atas. Kemudian Arlington itu mendapatkan 50 itu dari A itu memperoleh persediaannya dengan kos harga perolehan 50.000 dan kemudian menjualnya ke pihak Sirkin yang berafiliasi dengan harga 80.000. Udah seperti contoh di atas. Jadi dari sudut pandang konsolidasi, inventory itu masih harus catat sebesar historical cost ya. Jadi ini contohnya tadi, kalau misalkan ada nggak ini ruang kosong ya, sudahlah ya. Jadi sudut pandang konsolidasi persediaan kalau masih belum dijual ya, jadi oleh Z itu belum dijual, maka Z akan punya persediaan. Nah persediaan di Z itu akan tercatat, inventorinya akan tercatat 80.000, yaitu sebesar harga transfernya. Oleh karena itu di dalam persediaan itu mengandung markup sebesar 30.000 yang merupakan gross profit dari transaksi antar entitas ya, intra entitas. Jadi maksudnya begini, ini nggak ada tempat kosong ya. Jadi begini, kalau kita lihat soal ini tadi yang atas ini, nah ini itu belum terjual. Jadi kalau belum terjual maka saya tulis di mana ya, tempatnya sempit ya aja dah. Maka di A sama di Z ya kan, di A akan ada penjualan ya atau sales sebesar 80.000 dan ada HPP sebesar 50.000, ada gross profit, saya singkat GP ya supaya gampang, 30.000. Sementara di Z karena belum menjual, dia ada persediaan sebesar 80.000 karena tadi kan belinya 80. Nah secara konsolidasi ya kan, secara konsolidasi 80 ini kan seolah-olah tidak ada transaksi ya. Kalau tidak ada transaksi berarti kan ini 50 harusnya ya, persediaan ini harusnya 50. Nah supaya persediaan ini 50, maka persediaan ini harus dikurangi. Jadi kalau ini adalah jurnal penyesuaian dan eliminasinya, maka ini harus dikurangi dengan jurnal kedua ya, B ini dikurangi 30. Nah karena sebetulnya ini dikurangi 30, maka HPP nya lawannya kan HPP nih, HPP dikurangi juga sebesar 30. Sehingga penjualannya, ini penjualan tadi di jurnal juga kan yang A, penjualan 80 ya, pada HPP 80. Maka di sini secara konsolidasi belum ada penjualan karena belum dijual ke
keluar. HPP-nya juga masih 0. Sehingga jurnalnya adalah yang kedua adalah ini ya. Untuk G ya, ini untuk gross profit. Jadi untuk unrealized gross profit itu adalah CGS pada HPP. Kita lihat di sini karena belum dijual keluar, maka belum ada transaksi yang keluar ya. HPP-nya pun belum ada karena dianggap belum ada penjualan, jadi masih 00. Oke. Eliminasinya, sehingga eliminasinya adalah HPP pada persediaan. Ini dia, persediaannya berkurang dari 80 dikurangi 30 supaya persediaan kembali secara konsolidasi kembali ke semula sebelum ada transaksi antar perusahaan. Jadi dikatakan jika persediaan yang ditransfer itu masih ada dalam akhir tahun, jadi pada ending inventory ya, ini ending inventory, maka entry G itu mengeliminasi efek dari gross profit yang merupakan atau yang masih remain unrealized, jadi belum direalisasi pada ending inventory yang ada di buyer. Kan yang punya persediaan sekarang bayarnya ya, si Z. Nah, sehingga di dalam persediaan ini ada unsur unrealized profit ya, gross profit, yang menyebabkan harus dieliminasi atau dikurangi nilai inventorinya seolah-olah kembali ke nilai semula ya. Nah, sekarang bagaimana, ini masih gross profit tapi tahun pertama juga, bagaimana kalau hanya sebagian saja, ini ada, ini enggak ada. Nah, misalkan ya A tadi transfer inventory dengan biaya 50 kepada Z yang merupakan perusahaan yang berafiliasi ya, dan mencatat adanya gross profit 30. Nah, pada akhir tahun, sampai akhir tahun Sirkin itu sudah menjual 60.000 dari persediaan ini kepada unrelated parties, jadi kepada pihak luar ya, pihak yang tidak berafiliasi, tetapi masih ada persediaan, ini masih ada, belum dijual, jadi akan dijual nanti di tahun berikutnya. Jadi persediaan sebesar 20 itu belum dijual. Nah, kalau begitu kita harus menentukan adalah rate gross profitnya ya, untuk menentukan dari persediaan 20 ini tadi kan yang ini tadi, dari persediaan 80 ini ada unrealized gain yaitu sebesar 30.000. Nah, sekarang masalahnya persediaan ini itu sisa 20. Jadi kalau mau saya gambarkan hubungannya ya, di sini A dan di sini Z, di mana A itu melakukan penjualan sales yaitu sebesar 80.000 ya kan, dengan CGS-nya yaitu sebesar 50.000, sehingga ada gross profit GP, saya singkat ya, 30.000. Sementara Z itu menjual ya resort 60 dari persediaan ini, jadi dia 60 nya di sini jual, tidak dijelaskan dijualnya berapa, tapi seumpama saja dijualnya adalah senilai 100.000, maka dia ada laba 40.000 ya kan. Nah, tapi dia masih punya persediaan di sini karena dari 80 ini baru dijual 60, masih ada persediaan 20.000. Nah, masalahnya 20.000 ini itu masih ada unsur unrealized gross profit ya, unrealized gross profit. Nah, berapakah unrealized gross profitnya? Untuk itu kita harus mengetahui rate atau berapa persen sebetulnya gross profitnya. Jadi kalau dijualnya adalah 30, labanya adalah 30 dan penjualannya adalah 80, maka
persentase gross profitnya adalah sebesar 37,5%, yaitu dari 30 dibagi 80 sama dengan 37,5%. Nah, kalau di 20 ini masih ada gross profit, berarti gross profitnya adalah 20.000 dikalikan 37,5% atau sama dengan 7.500. Nah, oleh karena itu pada akhir periode, jadi di sini kalau secara konsolidasi, pertama kita jurnal TI dulu ya. Jurnal TI-nya adalah transaksi antar perusahaannya, transfer perusahaan kita hapus dulu. Jurnal TI 80.000. Maka secara konsolidasi hanya catat penjualan yang keluar saja sebesar 100.000. Kemudian ada persediaan ini harus kembali ke nilai semula, yaitu dengan mengurangi nilai perusahaan jurnal G ya sebesar 7.500, sehingga di sini ada jurnal G sebesar 7.500 semacam ini. Maka HPP-nya adalah 50 ditambah 60 ditambah 7,5 dikurangi 80. Berapa ya? Kalkulator sebentar. Jadi kalkulatornya bunyi alarm. Jadi di sini HPP-nya adalah 50 ditambah 60 ditambah 7.500 dikurangi 80. Salah. Jadi HPP-nya adalah 37.500. Kemudian nilai persediaan berkurang kan, 20 dikurangi 7,5 ya. Berapakah 20 kurangi 7,5? 12,5. Ini ada laba. Ini adalah 12.500. Jadi semacam ini mengembalikan nilai 20 yang masih ada unrealized gross profitnya supaya menjadi ke nilai awal sebelum, seolah tidak ada transaksi laba rugi antar perusahaan ya, transfer antar perusahaan, tapi menjadi transfer antar departemen yang tidak ada transfer pricing antar departemen ya. Di sini 37,5, nah ini 62. Jadi semacam ini ya, kenapa ada jurnal G ini, sehingga ini jurnalnya HPP pada persediaan, tapi hanya sebesar 7,5 saja, yaitu jumlah yang masih ada dalam persediaan akhir. Jadi eliminasi entry G ini is based not on the total entity sales, tapi bukan seluruh total penjualan, tapi hanya dari jumlah persediaan yang masih retain ya, masih ada pada ending inventory. Jadi di sini adalah untuk ending inventory. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran berikutnya adalah mahasiswa itu memahami bahwa proses konsolidasi dalam transfer persediaan itu didesain untuk mendefer ya, menangguhkan unrealized bagian portion ya, bagian dari gross profit yang belum direalisasi dari tahun terjadinya transfer ke tahun dia disposal atau consumption. Artinya pada saat tahun transfer kalau belum terjual, kalau sudah terjual disposal atau consumption ini terjual atau terpakai ya. Kadang-kadang persediaan itu kan dibeli untuk dipakai sendiri. Nah, ketika dia habis, maka unrealized gain portion ini tadi, porsi dari unrealized gross profit itu harus diakui. Ini jurnalnya. Jadi untuk proses konsolidasi udah tahun kedua ya. Jadi artinya apa? Tadi yang 7,5 ini
yang 7,5 ini kemudian terjual di tahun berikutnya, tahun kedua ya. Ini udah tahun kedua, maka untuk tujuan konsolidasi, ending inventory yang tahun lalu ya kan, jadi di ending inventory sekarang menjadi ditransfer jadi beginning inventory the next period, jadi merupakan ini BI ya, karena tahun kedua menjadi ini beginning inventory. Nah, entry-nya adalah entry bintang G. Ini artinya adalah untuk mengakui ya, tadi yang unrealized gain itu sekarang diakui karena sudah terjual. To remove unrealized gross profit from beginning figures, yang sekarang sudah direcognize, sudah diakui pada periode berjalan karena earning prosesnya sudah selesai. Earning proses itu artinya sudah terjual. Nah, kalau sudah terjual, maka ini sudah di earn ya, sudah dihasilkan, sudah diperoleh apa gross profitnya tadi. Jurnalnya adalah RE pada CGS ya. Nah, CGS ini kalau dia dikredit berarti kan HPP-nya berkurang. Kalau HPP berkurang, berarti RE-nya akan bertambah. Jadi ini jurnalnya. Namun demikian, ini kita lihat ya, transaksi untuk gross profit karena adanya transfer persediaan. Jadi inventory ditransfer di tahun pertama, ada entry G itu mendefer ya, menangguhkan gross profit sebesar 7,5. Nah, setelah akhir tahun berikutnya di tahun kedua, inventory terjual ke outsider, jadi ke pihak luar. Maka di jurnalnya adalah bintang G, di mana di sini mengakui yang tadi belum diakui ditangguhkan, sekarang diakui sebesar 7.500. Nah, kalau transaksi ini adalah transaksi di mana parent menggunakan metode ekuitas ya, maka jurnal entry G bintang G tadi berubah. Karena kalau dia menggunakan metode ekuitas, maka pengaruh downstream dari perusahaan induk ini akan menggunakan metode ekuitas, maka entry-nya itu adalah dengan mendebet investment di akun subsidiary. Jadi akun investment ini menggantikan RE yang tadi semula downstream ini ya. Tadi kan semula RE di sini. Sekarang digantikan dengan investasi karena kalau HPP itu, ini kan dari BI ya, komponen beginning inventory. Kalau HPP itu berkurang, maka income-nya akan bertambah, dan akibatnya income-nya itu adalah income untuk tahun lalu, akibatnya itu investasinya akan bertambah. Jadi investasi di perusahaan anak, investment in subsidiary, itu akan berubah karena laba, income, rugi, biaya, atau karena dividen. Nah, karena investment subsidiary berubah karena laba, rugi, dividen, nah di sini karena cost biayanya berkurang, maka investasi akan bertambah. Sehingga jurnalnya adalah investment in subsidiary pada HPP, atau investasi di S di perusahaan anak pada HPP ya, itu kalau downstream. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan antara gross profit dan markup cost ya. Kalau kita perhatikan di sini gross profit rate, jadi gross profit rate itu adalah gross profit dibagi penjualan. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat rumusnya, gross profit misalkan ini penjualan ya, penjualan adalah tadi 80.000, HPP nya adalah 50.000, maka gross profitnya adalah sebesar, atau kita ikut sampel ini aja ya supaya sama ya. Saya hapus dulu, belum kehapus. Bentar, saya hapus dulu. Nah, ini atau kita contoh yang bawah aja ini ya, jadi supaya gampang pemahamannya.
ini kalau transfernya adalah 1000 dan CGS-nya 800, maka gross profitnya adalah 20% atau 200 dibagi 1000. Jadi ini selalu ya, kalau kita bicara persentase gross profit pasti dibaginya adalah dengan penjualan. Kalau kita bicara persentase HPP pasti dibaginya dengan penjualan. Sehingga kalau ini 100%, maka HPP-nya 80% dan profitnya adalah 20%. Oke. Nah, kalau kita bicara ini markup cost itu adalah gross profit dibagi CGS. Jadi markupnya adalah 25%. Misalkan ya, saudara punya persediaan yang nilainya adalah 800, ya kan, di markup ya sebesar 25%, berarti naiknya adalah 800 dikalikan 125%. Berapakah 800 dikalikan 125%? Aduh, salah. 800 dikali 125%. Nah, hasilnya adalah 1000 ya. Oke, sehingga intra NTT profit itu sama dengan transfer price dikalikan gross profit. Jadi transfer price-nya adalah 1000 kan, di sini transfer price dikalikan gross profit adalah sebesar 20%, maka intra profitnya adalah sebesar 200. Itu oke, bisa ya, ini 1000 sama dengan 1000. Jadi sama saja, tinggal di soalnya diketahui markup cost atau gross profit rate ya. Jadi if the markup cost is available, jadi kalau markup cost-nya itu tersedia, maka bisa dirubah menjadi GPR, gross profit rate, dengan cara ini, dibagi 125% ya. Kalau markupnya tadi 25% dibagi dengan 125%, maka gross profitnya adalah 20%. Itu saling hubungan antara, tergantung soalnya ya. Selanjutnya, pembelajaran kelima tujuannya adalah mahasiswa itu bisa menjelaskan perbedaan antara transfer upstream dan downstream ya, dan bagaimana masing-masing perbedaan itu akan efek mempengaruhi perhitungan NCI, saldo NCI ya. Nah, kalau kita mau tahu upstream downstream, maka kalau P itu menjual ke S, ini disebut sebagai down ya, karena harusnya ke bawah. Sementara S kalau menjual ke P itu disebut sebagai upstream karena arusnya ke atas, seperti itu ya. Nah, kita perhatikan dari arus ini ya. Kalau P menjual ke S, maka laba gross profit yang ada dari persediaan tadi, transaksi persediaan ya, dari transfer persediaan itu ada di P. Tetapi kalau S itu menjual ke P, maka gross profitnya, GP-nya itu ada di S, yang gross profit ini ya, itu ada di S. Jadi akibatnya kalau transaksinya upstream, maka pengakuan gross profit ini oleh P dengan metode ekuitas itu hanya diakui ya, metode ekuitas hanya sebesar persentase kepemilikan saja, karena gross profitnya itu ada di dalam, dimiliki oleh S. Mari kita lihat dulu contohnya di sini. Nah, jika large company itu memiliki 70% saham berhak suara di small company dan tidak ada amortisasi dari expense dari akuisisi, jadi ini tidak ada ekses ya, tidak ada ekses
cost terhadap book value-nya, jadi tidak ada yang diamortisasi. Kemudian L, large, itu melaporkan laba terpisahnya spirit operation, R melaporkan laba 500, dan S itu melaporkan laba 100. Nah, pada periode ini transaksi intra-company-nya, intra-entity-nya adalah 200.000 dengan total markup 90.000 pada akhir periode. Di sini ada 40.000 gross profit ya, yang masih remain di persediaan. Jadi karena masih ada di persediaan, maka dari jumlah ini ya, transaksi antar perusahaan ini masih ada 40.000 yang merupakan gross profit. Jadi ini adalah merupakan GP yang masih belum direalisasi, unrealized. Nah, karena unrealized maka dia masih ada di persediaan. Persediaan yang ada di buyer, dimana buyer itu adalah small company. Kalau dia harus ke bawah ya, large itu kan pemilik induk ya, ini P, ini small, ini S ya. Kalau arusnya ini adalah ini ya, downstream, P jual ke S, maka unrealized gain-nya tadi diakui adalah seluruhnya, karena tadi saya bilang yang punya laba perusahaan, laba gross profit-nya, GP-nya tadi adalah di P. Sehingga kalau kita menentukan berapakah income from small dengan cara ini dulu, karena tadi S melaporkan laba sebesar 100 ya, maka di sini ada laba net income-nya 100 dikalikan 70% atau sama dengan 70.000. 100.000 ini ya, maaf, 100.000. Nah, sedangkan di persediaan akhirnya ada 40.000, maka income from S nya adalah 30.000. Sehingga kalau tadi mau kita cari controlling interest net income atau laba pengendali, maka jumlahnya dijumlah saja 500 labanya large ditambah dengan 30.000 laba dari ini income from small, jadi income dari perusahaan subsidiary. Sedangkan kalau arusnya upstream, dimana di sini S menjual ke P ya kan, nah maka ini sama, net income S itu diakui sebesar 100.000 dikalikan 70%, sedangkan unrealized gross profit pada ending inventory itu juga dikalikan dengan 70%. Kenapa? Karena tadi kalau S menjual ke P, maka GP-nya ada di S. Kalau GP ada di S dengan metode ekuitas, maka hak yang dimiliki oleh P hanya sebesar persentase kepemilikan saja, yaitu 70%. Sehingga income from S-nya kalau menggunakan metode ekuitas dengan upstream menjadi 42.000. Berbeda yang tadi kalau downstream 30.000. Oleh karena itu, net income untuk laba pengendali itu adalah yang persentase mayoritas, yaitu 70%, tinggal 500.000 di sini large ya, atau large PT large-nya, large company, dan ditambah dengan income from S-nya 42 jadi 542. Jadi beda ya. Kalau arusnya berbeda, maka pengakuan labanya juga berbeda. Bagaimana dampaknya ke NCI? Ini dia ke NCI. Kalau downstream, maka income large sama small kita jumlah. Tadi kan jumlahnya 500.000 ditambah 100.000 sama dengan 600.000. Ada gain dari ending inventory yang belum direalisasi adalah 40.000, dan NCI share-nya ini, NCI share itu atau
non controlling interest, non controlling, saya suka sekali meningkat interest income atau share ya, income atau share. Jadi ini NCI income sama dengan NCI income, sama ya istilah yang dipakai. Nah ini dikurangi dengan 30.000 sehingga income konsolidasi adalah sebesar 530. Ini sama dengan tadi controlling interest income yang juga 530 kalau downstream. Sementara kalau upstream ini sama juga ya, labanya 5 tambah 100 ada 600, ada unrealized gain ending inventory sebesar 40 ya kan. Ini dia NCI share-nya dikurangi dulu 100.000 dengan 40, baru dikalikan persentase minoritas atau non controlling 30%, jadi 18, sehingga total income konsolidasi adalah 542. Nah laba konsolidasi ini sama dengan laba ini ya, controlling interest, labanya large atau induk perusahaan dengan metode ekuitas. Ini dampaknya pada NCI share. Jadi kalau di sini tidak berpengaruh ke laba, jadi labanya S tetap diakui 100, sementara di sini laba S diakuinya 100 dikurangi ini yang belum di gain, yang belum direalisasi atau masih di defer. Ini masih di defer ya, atau ditangguhkan. Itu pengaruhnya ke NCI. Nah ini diilustrasikan ya, ini contoh ilustrasi saja. T memiliki 80% voting stock atau saham berhak suara di B bottom company pada 1 Januari 2017. Nah P ini membayar 400.000 pada tanggal akuisisi dan nilai dari saham non pengendali adalah sebesar 100.000. T mengalokasikan 50.000, jadi ini terjadi ekses alokasinya 50.000 excess fair value over book value untuk mengadjust database yang diterima oleh B, apa yang dimiliki own by B sesuai dengan nilai pasarnya. Jadi artinya punya database ya, database itu kan aset tak berwujud ya, dimana aset tak ini semacam paten itu loh. Nah ini diamortisasi selama 20 tahun. Kemudian T itu menerapkan metode ekuitas untuk investasinya di B. Jadi T itu berarti induk, B itu anak ya. T itu sama dengan P parent, sementara B sama dengan subsidiary S. Nah, perusahaan B subsidiary melaporkan laba 30.000 di tahun 2017 dan 70.000 di tahun 2018. Saat ini ya, jadi ini dianggap sekarang adalah tahun 2018. Subsidiary juga, jadi si bottom juga mengumumkan dividen 20.000 di tahun pertama 2017 dan dividen 50.000 di 2018. After takeover, nah ini setelah adanya takeover akuisisi ya, MA ya, merger akuisisi, transaksi antar perusahaannya intra entity itu tampak di exhibit 52, nanti 52 lihat. Nah kemudian pada akhir periode 31 Desember 2018 masih ada transaksi utang piutang intra entity antar perusahaan sebesar 10.000 utang piutang ya, ini sebesar 10.000. Makanya juga harus dieliminasi nanti utang piutangnya karena saling resiprokal atau saling timbal balik. Oke, dari exhibit 52 kita lihat ternyata di tahun 2017 masih ada di ending inventory-nya ini masih ada laba GP belum direalisasi ya, ini GP defer-nya ditangguhkan sebesar 4.000. Kemudian di tahun 2018 ada penjualan, ini adalah transfer ya,
transfer inventory-nya dengan masih ada laba di ending inventory, ini EI, berarti ini masih juga GP di defer teman yang di tahun 2018. Nah, kalau GP di defer 2017 itu berarti di sini terjual ya, terjual. Sehingga ini menjadi beginning inventory. Jadi BI-nya ini diakui ya, di recognize, diakui. Oke. Nah, ini adalah cara menghitung downstream. Kita lihat ya. Tadi ini investasi ya, investment in bottom. Mulai dari 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2018. Pertama tadi kan investasinya soal ini membayar 400.000 ya pada tanggal akuisisi ya kan. Maka 400.000 adalah 1 Januari, kemudian ditambah dengan reported net income 30.000. 30.000 tadi adalah labanya labanya bottom, ini 30.000 2017, dan ada dividen 20.000. 30.000 di tahun itu 2017. Jangan lupa amortisasi database tadi adalah 50.000 ya. Database-nya tadi kan 50.000, eksesnya selama 20 tahun. Ini 50.000 dibagi 20 tahun ketemu 2.500. Maka adjustment dari net income 2017 adalah 27.500 dikalikan 80% ketemu 22.000 ya kan. Jangan lupa, karena adanya tadi profit yang masih di defer, gross profit, ini dia yang arusnya adalah arus ke, kalau T ini arusnya kemana tadi, subsidiary report, kemudian inventory transfer between two companies. Jadi ini dianggap aja ini jualnya adalah dari T ke B ya. Soalnya T ke B, penjualnya T ke B karena ini arusnya masih downstream. Downstream berarti kan T jualnya ke B. Nah, sebesar 4.000. Maka perubahan ekuitas dari income atau pendapatan adalah sebesar 18.000 dikurangi dengan dividen. Tadi dividen adalah 20.000 dikalikan 80%, sehingga nilai saldo investment in bottom in B adalah 31 Desember 2017 sebesar 402.000. Nah, ini kemudian ditambahkan dengan perubahan ekuitasnya di tahun 2018. Sama caranya, melaporkan laba 70 ya kan, amortisasinya masih sama 2,5 dikalikan ini pemilikannya 80%. Kemudian nah masalahnya sekarang yang 4.000 ini kan menjadi beginning inventory ya, yang sekarang diakui, recognize. Yang semula di defer di sini, ini di defer, sekarang diakui. Jadi sekarang kalau semula di minus, sekarang di plus, nambah. Sedangkan di tahun 2018 di defer lagi, kan ada lagi nih soalnya, ini ada defernya lagi, ending inventory sebesar 6.000, maka ini juga dikurangi, sehingga perubahan untuk earningnya di B, perubahan laba di B adalah 52.000 dan dikurangi dengan dividen tahun kedua tadi adalah berapa ya, di kelas 50 ya, 50.000 dikalikan 80%, maka ketemu saldo investment in B 31 Desember 2018 adalah sebesar 414.000. Ini kalau arusnya adalah downstream. Tapi kalau arusnya upstream, ini adalah S itu B ya. B jual ke T. Perbedaannya adalah
semua akun ini, semua unsur-unsur tadi perubahan itu dikalikan 80%, karena sekarang 4000 ini itu adalah adanya labanya ada di S. Jadi laba S ini B ya, ini labanya subsidiary, ini GP nya gross profitnya itu ada di sini ya. Nah karena ini harusnya upstream, B jual ke T, maka dikalikan seluruhnya 80%. Beda sama tadi dimana yang 4000 itu dipisahkan ya, yang kalikan 80% hanya yang saling ini mengandung ekuitas yang menjadi hak kepemilikan, sedangkan untuk transaksi downstream itu 100% nya. Ini juga 100%, ini juga 100%. Tapi kalau upstream itu semua dikalikan 80%, ini juga dikalikan 80%, sehingga saldo investasi di di bottom, investment in bottom itu berbeda menjadi 415.200, beda ya. Jadi kan 414.000, sini menjadi 415.200. Nah, perbedaannya ini dia terkait dengan defernya tadi. Di defer karena profitnya itu upstream ada di bottom, maka ada di subsidiary ya, maka dikalikan dengan persentase kepemilikan. Ini juga demikian, dikalikan dengan persentase kepemilikan. Kalau yang di sini enggak, ini 100%, karena profitnya ada di top ya, profitnya ada di top, di induk ya. Saya kira itu. Nah ini adalah untuk kertas kerjanya ya. Kertas kerjanya kita lihat, yang kita pelajari di sini adalah tadi jurnal TI transfer inventory, jurnal G gross profit untuk di defer, dan ini gross profit yang diakui recognize bintang G ya. Jadi ketiga jurnal ini yang kita pelajari. TI itu transfer inventory antar perusahaannya, jadi sama. Yang berbeda adalah di NCI-nya ya. Ini NCI-nya sebesar NCI ya, non controlling interest kan, ini NCI income sebesar 13.500. Ini jurnal ini sudah saudara pelajari dari bab-bab sebelumnya kan, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Saya hanya menjelaskan yang terkait dengan ini saja. Jadi dimasukkan saja debit di debit, kredit di kredit seperti biasa, sehingga di sini NCI-nya, NCI yang ada di neraca itu menjadi mana nih, 105 ya, 31 Desember 2018 ini dia 105.000 unit. Ini kalau downstream, jurnal-jurnal yang dibuat tadi pertama untuk ini mengakui 2017 sebesar 4.000 tadi diakui sebagai recognize ya, sekarang diakui karena ini dari beginning inventory, dari BI ini beginning ya. Sementara untuk TI nya transaksi antar perusahaan adalah sebesar 100.000, itu ada di soal juga. Di soal tadi menyebutkan kan. Nah soalnya ini dia, company apply mana nih, oh ini dia ini dia 100.000 ya, transfer inventory-nya TI 100.000. Kembali lagi kemari. Oke. Nah ini dia TI. Kemudian ini untuk jurnal G untuk mendefer ya, transaksi antar perusahaan karena gross profitnya belum direalisasi atau belum diakui sebesar 6.000. Ini jurnal-jurnal yang dibuat di bab 5 ini. Untuk yang upstream, nah kita lihat di sini NCI-nya adalah 13.100. 13.100 beda ya tadi, kalau tadi kan 13.500, ini 13.100. Sedangkan ininya NCI akhir
di neraca adalah 103.800. Perbedaannya dikarenakan transaksinya arus ke atas, dan hitungan yang dibuat sama. Nah, ini jurnal yang dibuat untuk upstream itu adalah ini bintang G. Bintang G itu adalah mengakui tadi ya 400 yang merupakan bagian dari gross profit yang direalisasi beginning inventory ya, beginning balance. Ini dari BI, beginning inventory yang direalisasi, jurnalnya adalah RE pada CGS. Kemudian di jurnal untuk mengkonsolidasi S-nya itu RE-nya bertambah ya menjadi 306 karena ada perubahan. RE bottom tadi berapa nih, kita lihat RE-nya jurnal sebelumnya ya, ini dia. Ada 4000 sudah ada. Ya, ada 310 kan RE-nya, sehingga tinggal 306. Supaya ini menjadi 0 ya. RE miliknya anak. Nah, perhitungannya untuk NCI share kita tambah seperti ini. Labanya adalah 70.000. Kemudian ada amortisasi database tadi 2.500. Ada pengakuan. Ini adalah yang di defer, diakui, sekarang diakui dari BI ya ini. Kalau ini dari ending inventory itu di defer, dikurangi berarti 6.000, ketemu 65.500, 20% 13.100. Itu untuk NCI-nya ya, NCI income 13.100. Oke. Nah, ini perbedaan jurnalnya. Kalau menggunakan downstream itu investasi pada CGS, HPP untuk mengakui BI ya, dari beginning balance. Ini BI-nya diakui sekarang, di recognize sebagai gross profit di tahun 2018. Sementara kalau dengan metode upstream itu debitnya adalah RE. Ingat, RE-nya adalah RE bottom ya. Karena yang menjual di sini adalah B menjual ke T. Di sini T menjual ke B. Seperti itu. Di sini RE bottom yang berubah 4.000. Lawannya CGS untuk mengakui dari beginning inventory. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk jurnal S-nya untuk mengeliminasi ya, to remove itu mengeliminasi ekuitasnya adalah saham dan RE 310, kemudian ini 368 dikalikan 80%, ini dikalikan 80%, atau ini dikalikan ini 20%. Sementara karena di sini tadi sudah ada 4.000 ya kan, ini sudah ada 4.000, maka 310 nya sekarang menjadi 306 ya. Ini juga dikalikan 80% dan 20%. Nah, kemudian untuk NCI-nya, NCI income-nya adalah 13.500 ya. Dimana 13.500 ini 20% dari laba bottom dikurangi dengan amortisasi database-nya. Sementara kalau di sini ketemunya 13.100. Jadi 13.500 itu dihitung dari, kalau kita mau lihat ini. Nah, ini dia. Kalau ini kan upstream ya, ini US. Tapi kalau DS kalau untuk NCI itu tinggal 70.000 kan, sama dikurangi dengan 2.500, ini nggak perlu lagi karena ini kan sudah 100%. Jadi untuk ini kosong, maka 70 dikurangi 2.500 adalah
67.500 kemudian dikalikan 20%. Ketemunya adalah 13.500. Ya betul nggak? Saya hitung aja. 70 plus 500 dikali dengan 2. Ya, ketemunya adalah 13.500. Ini ya. Ini kalau downstream. Jadi ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di perhitungan ini tadi sudah 100%-nya di Indo ya. Mana tadi perhitungannya? Ini dia. Ini sudah 100% di Indo, 100%. Sehingga di NCI-nya sudah nggak ada. NCI nggak ada lagi. NCI-nya sudah 0, makanya di sini perhitungannya ini adalah 0. Semacam itu ya. Jumlahnya sudah kita pelajari, NCI-nya pengaruhnya sudah. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang ke-6 itu adalah menyiapkan menyiapkan jurnal konsolidasi untuk menghilangkan atau mengeliminasi gain yang belum direalisasi karena transfer antar perusahaan di tanah ya. Tanah itu adalah aset tetap yang tidak disusutkan. Jadi bagaimana kalau itu adalah tanah ya? Mari kita lihat. Nah, H company dan PT company adalah pihak-pihak yang saling berrelasi atau berafiliasi. 1 Juli 2018, H menjual tanah yang nilainya 60 kepada P. Jadi H itu jual ke P, ini berarti upstream, downstream ya. Karena downstream itu DS kok DW jadinya. Berrelasi belum tentu ini downstream atau upstream, tapi kayaknya ini downstream. The seller ini ya dijual, jadi di sini harga jual adalah 100 ya kan. Kemudian nilai buku tanah adalah 60.000, sehingga ada gain online sebesar 40.000. Nah, sepanjang tanah tadi ada gain 40, betul ya? The buyer record tanah pada harga akuisisi. Pada akhir periode, intracompany efeknya itu harus dieliminasi untuk kepentingan konsolidasi, yaitu gain online-nya, gain on sale of land adalah 40.000. Jadi kalau di sini, kalau kita tulis di sini ya, ini H sama P itu ada gain on online sebesar 40.000, maka secara konsolidasi, dan P juga punya tanah kan, senilai 100.000 karena dia beli tanah. Tanah ini harus kembali ke nilai semula, yaitu sebesar 60.000. Sementara gainnya ini belum direalisasi, masih di defer ya. Jadi untuk mendefer transfer tanah ini dengan jurnal, kalau tanah dikurangi berarti tanahnya ini TL ya, sebesar 40.000, maka di sini gainnya juga TL sebesar 40.000. Maka jurnalnya ini gain on sale di kredit ini pada tanah, ini di debit ya, di kredit, kebalik ya ini ya. Gain on sale di debit, bener ya, gain on sale di debit, ini gainnya tanahnya di kredit, salah ngomong. Oke ya, bisa ya ini jurnalnya.
Nah, di tahun berikutnya balance transfer, the gain recorded by Hastings itu carried through. Jadi akan terbawa di dalam RE-nya P yang ada di tanah. Jadi karena tadi yang tanah tadi yang membeli adalah P, maka di dalam P ini tanah ini akan ada gain land ya enggak, sebesar 40.000. Ini akan ke bawah terus di landnya, oleh karena itu land harus selalu dikredit sebesar 40.000. Nah, karena gain tadi hanya terjadi di tahun terjadi transfernya, maka lawannya sekarang yang didebat adalah RE ya, RE dari penjual, beginning balance of seller, penjualnya. Terserah penjualnya siapa, baik penjual ya, penjualnya baik itu terserah ya, harusnya atas atau bawah. Perhatikan bahwa note ya, catatan, pengurangan RE itu akan change to increase in investment subsidiary account kalau perusahaan menerapkan metode ekuitas. Jadi kalau menggunakan metode ekuitas, di mana ini transaksinya adalah perusahaan yang induk anak, maka akan berubah menjadi ini ya, investment in subsidiary account. Jadi akan berubah menjadi investasi di subsidiary. Jurnalnya adalah bintang GL. Jadi kalau gainland ya, GL itu gainland. Kalau ini TL waktunya transfer, itu jurnalnya adalah gainnya harus didebet, landnya di kredit. Tapi kalau sudah tahun-tahun berikutnya, subsequent consolidation ya, tahun-tahun berikutnya ya, every year following the transfer, selama tanah belum dijual loh ya, itu jurnalnya adalah ini. Nah, bagaimana kalau kemudian dijual ternyata sold to an outside party, jadi dijual ke pihak lain. Nah, tanahnya tadi ternyata dijual oleh P. Jadi tadi kalau tadi H menjual ke P menjual ke outside ya. Ini dijual semula harganya berapa? Lupa. 60, 100 ya kan? Jadi semula 60.000, jual 100.000, dijual keluar 115.000. Jadi di sini akan ada gain di P karena menjual keluar sebesar 15.000 ya kan? Ya, 15.000 gain. Tapi dari sudut pandang konsolidasi, viewpoint untuk bisnis combination-nya atau konsolidasinya, maka ada labanya adalah ini kan ada 40 yang semula di defer sekarang diakui, sehingga secara konsolidasi ada tambahan laba sebesar 40, sehingga laba konsolidasi adalah untuk gainland adalah sebesar 55.000. Nah, untuk nambah 40 ini jurnalnya ini RE di H di induk, karena kan yang punya laba ini kan H ya. Kemudian pada gain land, jurnalnya tetap bintang G ya, tapi untuk penjualan, karena sekarang gain tadi sudah direalisasi, sehingga secara konsolidasi nanti labanya menjadi ini ditambahkan dengan yang 15.000 ini, sehingga jadinya adalah 55.000. Nah, efek dari transaksi untuk NCI-nya, untuk NCI efeknya adalah kalau itu downstream maka tidak ada efek pada NCI. Sekali lagi, kalau downstream itu ada di induk ya, ada di parent, di mana parent akan mengakui 100%. Sementara kalau di upstream, labanya itu, gainnya itu ada di subsidiary book. Jadi gainland itu ada di subsidiary. Akibatnya untuk NCI-nya itu harus dikalikan dengan minoritas.
karena yang diakui oleh Indo nanti akan sebesar persentasenya saja, sehingga yang diakui di subsidiary adalah sebesar minoritasnya. Oke, sekarang untuk pembelajaran tujuan yang ke-7 itu adalah mahasiswa harus bisa menyiapkan jurnal untuk mengeliminasi efek dari upstream maupun downstream transaksi intra-entity untuk fixed asset ya. Jadi ini adalah untuk aset tetap yang disusutkan. Kalau tadi tanah kan tidak disusutkan, sekarang yang disusutkan. Kasusnya ini, A menjual peralatan kepada B equipment dengan harga 90, di mana A itu semula nilainya adalah nilai harga barang adalah 100, diperoleh beberapa tahun yang lalu dan sudah diakumulasi sebesar 40. Jadi kalau di A itu berarti catatan di able ya, berarti ada equipment harga perolehannya adalah 100.000 ya kan, kemudian akumulasi penyusutannya adalah sebesar 40.000 dan nilai buku equipment, label equipment ya ini adalah sebesar 60.000. Nah, karena sekarang nilai bukunya adalah 60.000, berarti kalau dia if they had not sold the equipment, berarti penyusutannya, ini beban penyusutan adalah sebesar 60.000 dibagi 10, yaitu 6.000 per tahun. Nah, si penjual yaitu A di dalam bukunya mencatat menerima kas 90, kemudian penyusutannya ditutup ya karena sudah dijual, equipmentnya terjual, sehingga di sini ada gain sebesar 30. Jadi artinya 60 ini dijual dengan harga 90.000. Jadi ada gain equipment sebesar 30.000 nih di jurnal ini. Nah, kemudian dari sisi buyer dia akan mencatat equipment sebesar 90. Oleh karena itu, beban penyusutan itu sama dengan ini 90.000 dibagi 10, yaitu 9.000 per tahun. Ini kalau di bukunya Beaker sebagai buyer ya, pembeli. Oke, nah bagaimana kita mengeliminasinya? Ini dia entry TA ya. Jadi TA itu transfer aset. Katakan di sini transfer aset. Entry TA-nya adalah pada tahun terjadinya transfer ya. Maka unrealized gain, jadi gain equipment tadi itu harus dieliminasi. Dan equipmentnya dicatat sebesar original cost. Jadi kan original cost itu kan ada di A ya. Jadi harga perolehan equipment itu adalah 100.000. Sementara yang di B, Baker itu mencatat equipmentnya saat beli adalah sebesar 90.000. Jadi ini harus dikembalikan ke nilai semula. Oleh karena itu, untuk gainnya tadi karena sekarang masih unrealized, belum direalisasi, gain tadi yang semula kredit harus didebet ya kan, debit gain. Dan ini equipmentnya dari 90 menjadi 100, maka equipment harus ditambah didebit juga sebesar 10. Nah, akumulasi penyusutan diakui sekarang karena kan seolah tidak terjadi transaksi ya antara perusahaan, sehingga nilai 40 ini dikembalikan supaya secara konsolidasi kondisinya adalah adanya equipment sebesar 100.000 dan ada akumulasi sebesar 40.000. Jadi nilai bukunya tetap 60.000 seperti ini, dikembalikan ke semula ya sebesar 40. Jadi ini mengembalikan jurnal ini, kreditnya ini
jurnal D sama E ini mengembalikan aset ke original historical cost-nya. Oke. Jadi kalau ini di A-nya, equipment-nya ini akumulasi penyusutan adalah 40.000. Di B itu akumulasi pada awal adalah masih 0. Sehingga ini dari 0 akumulasinya ditambah 40. Maka akumulasi bertambah 40, ini ditambah 10. Seperti itu ya penjelasannya. Selanjutnya untuk tahun year of transfer ya, untuk konsolidasinya, karena tadi kan belinya adalah awal tahun ya, belinya adalah 1 Januari 2017, maka kita lihat tadi di sini si Baker itu akan mencatat beban 9.000, sementara seharusnya adalah 6.000. Jadi ada ekses kelebihan beban ya. Ini ya. To eliminate overstatement of depreciation expense. Jadi beban depresiasi, beban penyusutan itu kalau di A itu adalah 6.000, sementara kalau di B adalah sebesar 9.000. Nah, beban penyusutan itu dikurangi ya, supaya menjadi minus 3.000. Nah, ketika dia minus 3.000, maka beban penyusutan itu dikredit dan debitnya adalah akumulasi penyusutan 3.000. Ini adalah untuk mengembalikan ke posisi semula ya, yang disebabkan karena penyusutan. Jadi ED itu singkatan dari excess depreciation. Ini adalah excess depreciation. Kenapa excess? Karena kan di sini 9.000 padahal seharusnya originalnya adalah 6.000. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau tahun-tahun berikutnya? Tadi kan pada tahun penjualan atau tahun transfer ya, antar perusahaan. Nah, nilai equipment itu akan mengandung unsur gain ya tadi, dimana gain tadi itu akan berubah change each year karena adanya perhitungan depresiasi. Jadi untuk subsequent period, jadi untuk periode-periode selanjutnya laporan masing-masing itu harus di-adjust dengan menggunakan worksheet yang menunjukkan kondisi saat ini dari seluruh laporan konsolidasi berdasarkan perspektif dari konsolidasinya. Nah, kalau kita lihat di sini perspektifnya, kita lihat ya years following the transfer, jadi tahun 2018 sekarang. Nah, di tahun 2018 nilai perolehannya, jadi kan harga perolehan kan tetap ini dicatat di B, ini yang original ya 100.000, yang masih di A seolah tidak dijual, sehingga masih ada adjustment sebesar 10.000 untuk equipmentnya. Jadi dari 90 menjadi 100, berarti adjustmentnya ini ditambah ya, plus. Ini ada keterangan ya, note parenthesis indicate the credit balance. Jadi kalau itu dikurung itu berarti di kreditnya. Nah, akumulasi penyusutannya kan sekarang sudah 2 tahun ya. Dari secara individu kan 9.000, kan per tahunnya tadi 9.000 dikalikan 2, jadi 18.000. Dari sudut pandang konsolidasi, tadi kan awalnya 40.000, 1 Januari 2017 akumulasi penyusutan adalah 40.000. Ini disusutkannya kan tadi 6.000 per tahun. Jadi kalau 2017 plus 2018 berarti kan 2 tahun, maka ditambah 2. Akumulasi penyusutannya menjadi 52.000. Ini dia 52.000 ya.
Nah, dari akumulasi penyusutan 18.000 ke 52.000, maka harus dikredit sebesar 34.000 akumulasi penyusutannya. Sedangkan beban penyusutan semula kan 9.000 setiap tahun, itu harusnya 6.000, maka beban penyusutan harus dikredit sebesar 3.000. Ingat tanda kurung tuh kredit ya. Nah, bagaimana dampaknya ke RE? Jadi kan ini tadi gain RE kan terkait sama gain yang belum direalisasi ya, sebesar 30.000 sorry. Nah, 30.000 ini sudah dikurangi dengan 1 tahun penyusutan, ya kan, sehingga menjadi sebesar 21.000. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, efeknya harusnya cuma 6.000. Kenapa? Karena 6.000 ini kan beban penyusutannya. Oleh karena itu harus didebet untuk RE adalah sebesar 27.000. Bisa ya. Jadi penyusutan 1 Januari, RE efeknya 1 Januari 2018, jadi baru disudutkan 1 tahun. Wajar depresiasi di tahun 2017. Ya. Jadi efeknya harusnya cuma 6.000 karena kan bebannya adalah untuk 1 tahun adalah 6.000. Ini perhitungannya, adjustment yang harus dilakukan, dan adjustmentnya itu seperti ini pembuatannya. Adalah TA ya, dikasih bintang karena untuk menunjukkan transfer aset di tahun-tahun berikutnya dampaknya. Jadi equipment tetap bertambah 10.000, jangan lupa RE tadi di 27 ya, ini sebesar 27 ini ya. Nah, kemudian akumulasi, jadi depresiasi lawannya akumulasi, ini digabung ya, ini 37.000 ini ya, ini 37.000. Nah, 37.000 ini harusnya kan 34 ini ya. Ini mengembalikan, jurnal ini adalah mengembalikan equipment account ke original historical cost dan mengadjust RE pada awal periode dan akumulasi penyusutannya. Nah, RE nya tadi 27 udah tambah di sini, ini ya 27 ya kan. Nah, untuk ini menjadi 34, maka dibebankan ini, dikurangi dia dengan jurnal kedua, yaitu akumulasi pada beban penyusutan, atau ini sama dengan menghapus ya ekses depresiasi. Tadi eksesnya kan di beban penyusutan itu kalau di A kan 6.000, sedangkan kalau di B tadi kan 9.000. Nah, ini di beban penyusutannya dikurangi sebesar 3.000, beban berkurang dikredit. Nah, jurnal ini akan terus ada setiap tahun. Itu ya, karena setiap tahun selalu ada perbedaan beban penyusutan sebesar 3.000 karena adanya ekses penyusutan di perusahaan buyer. Kemudian 3.000 ini didebet, akumulasi didebet itu mengurangi kan, sehingga yang semula di sini 37, kembali ya, yang semula di sini 37 sekarang didebet 3.000, ini didebet 3.000, akhirnya menjadi 34 itu sama dengan jurnal ini ya, 34 ya. Kemudian jelas. Nah, bagaimana kalau if the transfer is downstream and the parent uses equity method? Nah, kalau menggunakan metode ekuitas, maka asumsinya dikatakan di sini RE, saldo RE itu sudah already reduce ya, sudah dikurangi dengan gain, sehingga adjustmentnya itu ke investment account. Makanya di sini adjustmentnya tadi, kalau ini tadi RE berubah menjadi investment di B. Nah, itu saja, ini tetap sama ya, jurnal ini sama, hanya perubahannya kalau ini metode ekuitas
operasional di tahun-tahun berikutnya. Jadi bintang T itu kan following year, itu RE diganti dengan investasi di Becker. Itu saja kalau metodenya ekuitas. Nah, sekarang mari kita bahas soal ini, ada di buku Hoyle ya. Ini pilihan ganda yang kita ambil supaya lebih cepat untuk lebih memahami ya. Nah, di sini J memiliki, jadi J itu memiliki 80% di C, ya kan? Common stock ya, saham biasa selama bulan Oktober. Jadi Oktober. C short merchandise, C jual persediaan ke C ya, dengan harga 250.000. 40% dari persediaan ini masih ada di persediaan. Jadi persediaan J itu 40, masih ada 40%-nya. Artinya belum kejual ya. Berapakah 40% dari persediaan? Kalkulator. 250 dikali 0,4 ya, 100.000. Lanjutnya, gross profit persentasenya adalah 20%, berarti GP nya adalah 100.000 dikalikan 20% sama dengan 20.000 gross profitnya ya. Dan 30%, 20% untuk J. Jadi J itu punya gross profit. Jadi ini kalau J punya gross profit adalah 20% dan C 30% ya. Menjual keluarnya 30%, sementara J 20%. And the amount of intercompany profit in the inventory, jadi berapakah jumlah gross profit di persediaan 31 Desember yang harus dieliminasi pada proses konsolidasi. Nah, karena ini di J, dia jual ke C kan, berarti kan C yang jual persediaan ya. C jual persediaan ke J, jadi ini kan C jual ke J, berarti gross profitnya ini 30% ya. Maka ini jawabannya 30.000. 30.000 adalah ini B. Oke, soal kedua. Soal kedua adalah parkit, di sini P. Memiliki 60% di S, di mana pada beberapa tahun lalu ya. Kemudian selama 2017 P menjual S menjual ke P, dimana penjualannya adalah 200.000 dikurangi ada HPP nya 160.000, berarti gross profitnya adalah 40.000. Nah, 18% dari penjualan ini itu belum dijual keluar sampai 2018, berarti di tahun 2017 di ending inventory ada gain yang di defer, yaitu sebesar 18% dikalikan 40.000, yaitu berapa kalkulator? 18% dikalikan berapa tadi nih? Kalkulatornya mana tadi? 18% dikalikan 40.000, 40 kali 18%, 7.200 ya. Ini masih defer di ending inventory 2017. Kemudian di tahun 2018 nih, S masih menjual ke P dengan cost. Jadi S jual ke P 350.000
jual dengan 29, harga pokoknya adalah 297.500, sehingga ada gain sebesar 350 dikurangi 297.500, gainnya adalah sebesar 52.500. Kemudian 30% dari persediaannya belum terjual sampai tahun 2019. Berarti di tahun 2018 masih ada ending inventory gain yang di defer, yaitu 30% dikalikan ya 30% kan 52.500 gainnya, profitnya 52.500 kali 30% adalah 15.750. Ini adalah EI 2018. Yang ditanya adalah jika P melaporkan CGS 607 S 450, berapakah konsolidasi CGS-nya? Maka CGS konsolidasi itu sama dengan ini ya, 607.500 ditambah 450.000. Jangan lupa ada transaksi antar perusahaan, ini kan sekarang di tahun 2018 ya. Ya, 2018 itu ini harus dikurangi kan. Ini TI ya, jurnal TI dikurangi 350.000. Kemudian ditambah dengan ini ya, EI-nya. Kan ini jurnalnya ending inventory di tahun sebelumnya. Ini dia ending inventory sekarang 2018 ya, ini HPP pada persediaan, berarti HPP-nya ditambah jurnal G sebesar 15.750. Kemudian ini yang untuk ini kan jadinya BI di tahun 2018. Nah, untuk BI itu jurnalnya adalah bintang G. Jangan ditambah, dikurang kan berarti, karena HPP-nya diakui sekarang. Udah, ini saya hapus saja, dikurangi dengan 7.200. Berarti sama dengan berapa ya? Kalkulator 607.500 tambah 450 ditambah lagi 15 dikurangi 350 tambah 15.750 dikurangi 7.200, jadi jumlahnya adalah 716.050 ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal ketiga. T ini memiliki 90% di B. In the current year, T melaporkan penjualan. Jadi di sini semua ini ya. For the same period, B melaporkan penjualan juga. Jadi di sini T sama B ada sales sebesar 800.000 dan CGS-nya sebesar 600.000. Maka ada gross profit sebesar 200.000. Sementara di B penjualannya adalah 300.000, CGS-nya 180.000, maka gross profitnya adalah 120.000. During the current year, pada tahun sekarang T menjual persediaan 100. Jadi T itu jual persediaan ke B 100.000 ya kan. 40% dari persediaan ini masih di akhir periode, jadi EI-nya 40% dikali 100.000 sama dengan 40.000.
Nah, T menetapkan harga transfer berdasarkan normal gross profit rate. Jadi GPR kita cari ya, ini kan T. Berarti GPR di T itu sama dengan 200 dibagi 800 atau 1/4 sama dengan 25%. Jadi gross profit yang masih di defer EI di ending inventory adalah 10.000 ya, yaitu 40.000 dikalikan 25% yaitu 10.000. Yang ditanyakan sekarang adalah what are the consolidated sales sama CGS. Berarti sale konsolidasi sama dengan 800.000 ya, ditambah 300.000 dikurangi jurnal TI ya, ini penjualan pada HPP, penjualannya ini tadi 100 ya, ini aja ya, jadi sama dengan 1 juta. Kemudian untuk CGS konsolidasi 600.000 ditambah 180.000 ya kan, jangan lupa jumlahnya TI, penjualan pada HPP dikredit, berarti dikurangi 100.000. Kemudian jurnal ini ending inventory ya, ending inventory kan berarti HPP pada persediaan, HPP nya ditambah, jadi jurnal G sebesar 10.000. Maka 600 kurangi 100 500, 80 tambah 90 690. Jawabannya adalah A ya, 1 juta dan 690.000. Selanjutnya soal keempat, masih dengan yang sama problem, kecuali the transfer bottom to T. Jadi transfernya bukan T ke B tapi B transfer ke T. Berapakah sales dan CGS nya? Jadi kalau ditransfer B ke T, maka yang memiliki laba sekarang B. Berarti kita harus mencari GPR ya, gross profit rate nya di B. Ini tadi gross profitnya 120 dibagi dengan 300. Berapa persen 120 dibagi 300? 120 dibagi 300 0,4 berarti 40%. Jadi tadi adalah ending inventory adalah 40% dari ini ya. IB jual ke T nya 100.000, ending inventory nya 40% dikalikan 100.000 sama dengan 40.000. GPR nya adalah 40%, maka gain yang di defer, bukan gain ya, gross profit, GP yang di defer adalah sebesar berapa nih? 40 kali 4 16 ya, 16.000 dikalikan. Maka transaksi antaranya tetap 100 kan, jadi salesnya, sales konsolidasi itu masih sama, 800 tambah 300 ya kan, dikurangi dengan transaksi antar perusahaan jurnal TI ya, transfer inventory sebesar 100.000, jadi tetap 1 juta. Sementara untuk CGS nya konsolidasi itu sama berapa tadi, 600 180
600.000 ditambah 180.000 dikurangi jurnal TI 100.000, kemudian ditambah jurnal G ya, yaitu untuk mendefer ini 16.000, maka 696.000. Ini jawabannya C. Oke ya, bisa ya. Dan selanjutnya soal berikutnya, A ini mengakuisisi 90% C. Selama tahun 2017 C menjual persediaan dengan harga pokok, begitu ya. Jadi ini penjualannya 2017 ya, ada 2 tahun ini juga. 2017 itu menjual 110.000, harganya adalah 77.000, berarti ini 33.000 ya. Gross GP nya, gross profitnya. Nah, 40.000 dari persediaan ini worth not sold ke outside di tahun 2018 sampai tahun 2018 ya. Jadi di tahun 2017 itu ada ending inventory sebesar 40.000. Nah, ini GPR nya adalah 33 dibagi 110. Berapa persen? 33 dibagi 110 adalah sebesar 3 ini ya, 30%. Sehingga GP yang di defer di ending inventory adalah 30% dikalikan 40, yaitu 12.000. Betul ya? 3 kali 4 12. Lalu di tahun 2018 ini C sold inventory ke A, kebalik ya sekarang ya. C sama-sama deh, C jual ke A juga ini ya, C jual ke A. C jual ke A dengan solid inventory costing 72 120. Jadi 120.000 dikurangi 72.000 sama dengan berapa? 120 dikurangi 72, kita ambil kalkulator, yaitu 48.000 ya. Nah, di tahun 2018 itu masih ada ending inventory ini ya, total inventory 50.000, masih ada ending inventory 50.000. Berapakah gain yang ada di ending inventory? Kita cari gross profit rate nya, yaitu sebesar 48 dibagi 120. Berapa persen? 48 dibagi 120 kalikan 4 ya, 40%. Jadi gross profit yang masih di defer di ending inventory di tahun 2018 adalah 40% dikalikan 50. 5 kali 4 20, berarti 20.000. Pertanyaannya, jadi ini di tahun 2018 A melaporkan spirit income 150 dan 90 setelah excess amortisasi. What is the non-controlling NCI income? Jadi dicari adalah NCI income. Jadi kalau C kan ini anak perusahaan ya, C income adalah sebesar 90.000. Maka untuk NCI-nya, NCI income itu dihitung dari C income 90.000
dikalikan kepemilikan tadi adalah 90, berarti 10% nya 9.000. Jangan lupa ada ini ya, GP yang di defer di tahun lalu, itu berarti ditambah ya, GP yang diakui, recognize di BI beginning. Ini kan EI tahun lalu sama dengan BI tahun sekarang ya, yaitu sebesar 12.000, karena ini arusnya upstream kan, US C jual ke A, dikalikan 10% sama dengan 1.200, kemudian dikurangi dengan GP yang masih di defer di ending inventory, gross profit ya, itu sebesar 20.000 dikalikan 10% sama dengan 2.000, berarti 9 dikurangi 2, 7, 8.000, NCI income 8.200. Jawabannya adalah B. Bisa ya? Lanjut. Ini adalah soal dari ICPA. Jadi kalau saudara bisa, ini bisa lulus deh ICPA-nya. Jadi D memiliki 100% di G 100% nih. Pada 2 Januari 2017 D menjual persediaan. Jadi 2 Januari 2017 ya, D jual G. Jadi D jual mesin ke G dengan carrying amount 30. Jadi nilai bukunya 30, 40 ya. Jadi ada gain mesin 40.000 dikurangi 30.000, jadi gainnya adalah 10.000. Dimana mesin ini didepresiasi, punya masa manfaat masih 5 tahun, sehingga gain ini depresiasi gain 10.000 5 tahun ya, dibagi 5 sama dengan 2.000 per tahun. Net adjustment untuk 2017 dan 2018 untuk consolidated income increase atau decrease sebesar berapa? Jadi kalau di tahun 2017 itu ada gain machinery belum direalisasi, jadi masih di defer ya, sebesar 10.000, kemudian ditambah dengan ini depresiasi setahun, satu tahun 2017 kan 2 Januari ditambah 2.000. Jadi kalau ini belum dirasa di defer minus, maka adjustment 2017 adalah sebesar 8.000. Dan di 2018 adjustmentnya hanya ini saja, depresiasi, kan gainnya sudah nggak ada di tahun 2018, depresiasi gain mesin sebesar 2. Berarti jawabannya ini ya, 8.000 dan 2.000. Oke. Selesai sudah pelajaran kita tentang transfer antar perusahaan ya, intratransfer untuk aset. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.